Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati untuk ibadah online di Kebon Jahe, di rumah kita masing-masing. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami kembali mengikuti ibadah online GSJ Kebon Jahe. Dan kiranya Engkau tolong Tuhan buat kami yang di rumah masing-masing boleh mempersiapkan diri dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur sebab Tuhan kita baik, amin. Haleluya, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan yang luar biasa buat kita semuanya. Haleluya. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita bersyukur sebab Tuhan kita baik. Kita mau menaikkan pujian, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Sebab Engkau baik Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saudara, mari kita sama-sama menaikkan pujian bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita. Bapa kami yang di surga, haleluya. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu yang jadilah di bumi seperti di surga. Kuasa-Mu Kau berikan kepada kita, ceritakan karya-Mu menjadi terang, janji-Mu yang indah pengharapanku. Ku berikan hidupku yang terbaik bagimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu yang jadilah di bumi seperti di surga. Kuasa-Mu Kau berikan kepada kita, ceritakan karya-Mu menjadi terang, janji-Mu yang indah pengharapanku. Ku berikan hidupku yang terbaik, kuasa-Mu Kau berikan kepada kita, ceritakan karya-Mu menjadi terang, janji-Mu yang indah pengharapanku. Ku berikan hidupku yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu.
baik bagimu. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan Tuhan kita berkuasa. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membuka kekuatan lawan. Mari sama-sama katakan, sebab ada kuasa. Yes, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan hari lepas hari. Karenanya kami bersyukur Tuhan, senantiasa bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kabarnya? Baik bukan? Dan saya tetap berdoa buat kita semua, di mana Tuhan akan selalu terus memberikan kekuatan dan bahkan kasih-Nya yang sungguh tiada batasnya untuk kita semua dapat bisa dirasakan. Dan terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 15 ayat ke-11 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya ingin membagikan sebuah renungan yang singkat mengenai kasih Bapa yang sungguh tiada batasnya. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang sungguh teramat baik. Bapa yang selalu ingin memberkati anak-anaknya. Amin Bapak Saudara. Bahkan kerinduan hati Bapa untuk memberkati itu jauh lebih besar dari kerinduan hati kita untuk diberkati olehnya. Kita dapat melihat dari kisah perumpamaan yang Kristus sampaikan tentang anak yang hilang ini. Sekalipun anak bungsu itu telah memilih untuk meninggalkan bapaknya dan menghabiskan semua harta miliknya dan jatuh melarat, dan yang kemudian baru memutuskan untuk kembali pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Kembali pulang ke rumah bapaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang dibawa ke dalam sebuah cerita. Cerita ini di mana si bungsu sudah mendapatkan segala sesuatunya, sudah mendapatkan kelimpahan, dan di situ dia melupakan dan bahkan meninggalkan. Dulu saya pun juga sama, dan sekarang pun kita juga melihat banyak fenomena orang-orang yang sudah berkelimpahan justru hilang. Dan ketika mendapatkan masalah atau bencana, entah itu dalam bencana kelaparan atau bencana yang melanda krisis perekonomiannya, dan akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya dia tidak bisa memutuskan apa-apa. Dan banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan sangat tidak bagus, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, mengakhiri hidupnya menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang dibawa dalam cerita di mana anak bungsu ini telah kembali kepada Bapa. Setelah dia menerima haknya, justru dia begitu lupa kepada bapaknya. Dan saat ini anak itu sudah kembali. Dengan pertama, dia menyadari atas apa yang sedang ia
sudah lakukan kepada bapaknya. Bapak Ibu Saudara, sebelum orang yang hilang dapat datang kepada Allah, mereka harus melihat kedudukan mereka yang sesungguhnya sebagai budak dosa. Kita semua adalah budak dosa dan bahkan terpisah dari Allah. Dan mereka harus dengan rendah hati kembali kepada Bapa. Dan bahkan bukan hanya kembali kepada Bapa, kita harus mengaku dosa dan bersedia untuk melakukan apa saja yang diminta oleh Bapa. Ketika kita mengaku dosa, kita harus kembali dan bahkan kita melakukan apa saja yang diminta oleh Bapa. Dan pekerjaan inilah, saya mau tekankan bagaimana pekerjaan inilah yang menyadarkan orang yang hilang itu merupakan karya Roh Kudus. Roh Kudus sedang ingin menginsafkan. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah membuat kita sadar. Jika saat ini kita mulai salah, jika saat ini kita mulai mengalami sebuah pressure di mana mungkin saya saat ini sudah salah ya. Dan disitulah Roh Kudus bekerja. Disitulah Roh Kudus sedang menginsafkan kita, mengembalikan akal pikir dan segala hati di dalam diri kita mulai terkoneksi lagi dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang diperbuat bapaknya itu begitu melihat anak bungsunya. Coba kita lihat kembali di ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Dan inilah apa yang sedang ingin ditujukan oleh bapaknya si bungsu ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan begitulah juga kepada Bapa kita di surga, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak pernah memperhitungkan kesalahan dan dosa kita ketika ia memutuskan untuk kembali kepadanya. Dan Mazmur juga mengungkapkan atau sedang ingin menunjukkan kepada kita, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita sedang diingatkan, ketika kita sedang jauh dari Tuhan, kita kembali kepada kasih-Nya. Karena kasih-Nya itu membuat kita menjadi bergairah lagi kepada Tuhan. Kasih-Nya yang menghidupkan rasa sukacita di dalam diri kita. Saat ini kalau ada pandemi, anggap itu sebagai perkenaan Tuhan. Anggap itu sebagai tantangan, sebagai ujian, atau anggap pandemi ini atau virus corona ini yang sedang melanda di bangsa Indonesia, anggap itu sebagai di mana Tuhan ingin menguji kesabaran kita, menguji diri kita untuk bisa menciptakan atau bisa mengubah hati kita lebih besar lagi untuk dapat kita melekat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya pun saat ini juga belajar untuk kembali, selalu senantiasa kembali kepada kasih Tuhan. Dan semua orang di tempat ini, di dunia ini, seakan-akan sedang melihat Bapa, sedang melihat kasih Yesus, sedang pribadi mengatakan bahwa, hei kamu butuh Tuhan, kamu butuh kasih Tuhan, dan kamu tidak bisa lepas daripada Tuhan. Dan saat ini saatnya kamu kembali, dan saat inilah yang paling tepat di mana kamu menghadapi sebuah krisis iman, krisis perekonomian, dan krisis apapun yang sedang kamu hadapi. Saatnya kamu kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah, karena Yesus Kristuslah yang mampu memberikan segala sesuatu. Tuhan yang mampu memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Tuhan
menjadi sumber kehidupan kita. Tuhan menjadi sumber kebahagiaan kita. Dan kita belajar pada saat ini bahwa kasih-Nya tiada terselami, kasih-Nya tidak terbatas buat kita. Dan firman Tuhan pada saat ini pun telah mengajarkan sesuatu yang terbaik buat kita, bahwa firman-Nya yang diremakan dalam kehidupan kita, yang mengajarkan mengenai kasih itu harus kita hidupi. Dan kasih itu, saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, kasih itu akan melekat senantiasa. Kasih itu akan selalu ada buat kita di setiap musim kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang di rumah, saya undang semuanya untuk bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu seperti anak bungsu yang hilang ini, ketika kembali bahwa justru Tuhan yang tidak memperhitungkan masalah tersebut. Bahkan Tuhan melihat hati anak yang begitu hilang dan ingin kembali kepada Bapa. Justru Tuhan berlari, Bapa berlari dan memeluk anaknya dan memberikan segala sesuatu yang seharusnya anak ini dapatkan. Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan, apa yang sedang kami dapati itu semua pemberian daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jikalau saat ini kami masih ada, itu adalah berkat dan karunia dan kasih-Mu yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami tetap melekat di dalam Engkau Tuhan, dan kami bisa menyadari hari demi hari bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus bahwa firman-Mu telah menegur dan mengajarkan kami bagaimana begitu besarnya kasih-Mu terhadap kami. Dan kami biarlah bisa mengajarkan anak-anak kami, mengajarkan generasi-generasi saat ini, dan kami juga bisa mengajarkan bagi orang-orang di sekeliling kami bahwa kasih Tuhan itu begitu lebih besar daripada apapun, dan kasih Tuhan dapat memberikan damai sejahtera dan sukacita terhadap kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang saat ini sedang live, Tuhan kami percaya berkat dan anugerah-Mu tercurah terhadap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayani-Mu seumur hidupku. Hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayani-Mu seumur hidupku. Senap nafas ragaku hanya bagi-Mu, senap kekuatanku. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan.
bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidup. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah menikmati pujian firman Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan dan melihat pengumuman-pengumuman, dan mari kita mau berdoa untuk menutup ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong dan memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan melalui online. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati kami semuanya, apa yang sudah kami lakukan melalui ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh menolong dan terus menyertai kami dimanapun kami ada Tuhan, dan Engkau yang akan terus memberkatinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan dan biarlah kita minta berkat Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kami di rumah kami masing-masing dengan berkat yang daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama kita ucapkan amin. Di hadapan Yesus Raja